Dari Wahyu 9 ditulis seperti ini. Waktu iblis coba buka lubang maut, ada asap yang keluar. Jadi waktu kita sedang perang buat tutup lubang maut itu. Tapi waktu proses itu ada asap yang keluar, ditulis di Wahyu 9 dan saya tidak ingin bacakan itu karena itu bicara soal membuka lubang maut. Tapi pagi hari ini yang saya ingin bahas adalah pagi hari ini saya ingin kita sapu bersih asap yang pernah keluar dari lubang maut itu. Di mana waktu asap itu keluar, saudara harus tahu dampak asap. Kalau saya ke dapur, sekalipun hari itu mungkin saya tidak menyentuh bahan baku yang basah seperti ikan, daging dan sebagainya. Tapi waktu saya masuk dapur dan anak buah saya sedang masak dan itu mengeluarkan asap. Begitu saya pulang sore hari, maka sampai daleman saya itu masih bau masakan itu. Jadi asap itu memberikan dampak ke jiwa seseorang untuk manifestasi terhadap hal-hal yang ditiupkan oleh iblis. Salah satunya tentang iri hati yang tadi dibagikan oleh Stephen. Karena itu pagi hari ini saya ingin kita mengerti dua hal dan kita menyelami dua hal untuk menyapu semua efek asap itu di jiwa kita. Yang pertama adalah jangan lupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, mungkin buat kita sulit dengan semua kompetisi yang pernah ada, dengan semua perbedaan, dengan segala macam benturan yang pernah ada. Mungkin kelihatannya sulit untuk kita mencapai kesatuan hati. Tapi saya sangat percaya kalau kita di jalan yang sama, jalan percaya kepada Yesus Kristus, jalan yang membuat kita sama-sama teriak tentang lawatan. Saya percaya perbedaan itu tidak punya arti apa-apa dan kita akan mencapai pada titik kesatuan hati dan kesatuan iman. Yang pertama, Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Daud berkata. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Joshua tadi bagikan, berkat bukan masalah PK dan gaji bulanan kita. Kebaikan Tuhan bukan masalah order dan tender yang sudah kita tembusi. Tapi kebaikan Tuhan bicara di ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Berapa banyak kesalahan yang sering kali kita buat dan berulang-ulang. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bukan cuma pilek batuk, tapi penyakit di jiwa kita. Saya ingin pagi hari ini kita sungguh-sungguh merenungkan kebaikan Tuhan. Saya sangat diberkati waktu Joshua bilang gini. Berkat bukan masalah uang. Tapi statement berkat sama dengan uang menurut saya itu sebuah chip yang sudah pernah iblis masukkan di alam bawah sadar kita. Dan itu sangat membuka saya. Dia yang menubus hidupmu dari lubang kubur. Pernah enggak kita sangat menghargai pemberian Tuhan, kebaikan Tuhan bahwa dia sudah menebus kita dari lubang kubur. Kita enggak pernah bisa sangat menghargai sebab kita tidak pernah tahu seberapa gelapnya lubang kubur itu. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dan dia yang menjadikan masa muda kita menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah sebuah makhluk yang mampu terbang sangat tinggi, bahkan paling tinggi di antara semua makhluk lainnya untuk mencapai matahari. Dan matanya menjelajah ke seluruh bumi untuk mematuk ular. Sebuah makhluk yang menurut saya sangat dahsyat.
Dan Dia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Dan menjadikan masa muda kita menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Akhir-akhir ini saya suka lupa dengan semua kebaikan Tuhan. Saya mulai banyak komplain tentang orang-orang di sekeliling saya. Tapi satu hari ada sebuah peristiwa yang menyadarkan saya kembali betapa dahsyatnya kebaikan Tuhan. Bisnis dapat tugas untuk ngurus rumah Shalom. Dan kita teamwork sama-sama bahu-membahu mengerjakan rumah Shalom sejak Ibu Lydia meninggal dan Tuhan panggil. Satu hari Bu Iren bilang seperti ini, Ruth bantu bawa anak-anak nyembah Tuhan supaya mereka berubah. Dan yang besar saya berikan kepada Eric Stanley, yang kecil-kecil dipimpin oleh Olvi untuk menyembah dan menyanyi bersama-sama. Saya bilang gini, Vi pimpin aja nyanyi. Kalau Estonia mengalahkan semua tirani kekejaman dan satu bangsa merdeka karena menyanyi. Masakan rumah Shalom gak berubah. Saya punya iman itu. Saya punya pengharapan itu. Dan saya percaya pengharapan saya bicara di tata Allah Bapa. Waktu Olvi coba pimpin nyanyi. Mungkin ada 100 anak kecil atau 80 mungkin. Mereka nggak bisa dikendalikan. Mereka berisik sekali. Dan saya lihat dari luar, mungkin ini cara yang kurang berkenan. Saya masuk dan saya mulai bilang, oi. Dan beberapa mulai terdiam. Tapi beberapa tidak peduli. Saya bilang gini, anak-anak ayo kita belajar nyanyi. Sebagian gak terdiam dan ada satu anak juling. Dengan wajah sangat nantang dan benar-benar kalau kita lihat wajahnya ya, ini akan jadi the next psikopat. Percayalah. Matanya juling, dia nantang ya, saya gak mau nyanyi. Wah hebat. Terus temennya bilang gini, saya juga gak mau nyanyi, saya gak takut sama apapun juga. Hebat. Wow, hebat. Terus gini, oke. Yang gak mau nyanyi ikut saya. Karena ada 2 provokator. Yang lain bilang gini, saya juga ikut. Saya gak mau nyanyi. Saya bilang enggak, yang ikut saya 2. Saya tenteng kanan kiri 1 di depan ark. Saya dudukin dia di pangkuan saya. Saya tanya, kenapa kamu gak mau nyanyi? Saya gak mau nyanyi. Kalau saya disuruh nyanyi, saya gak mau nyanyi. Wah pokoknya gayanya nantang banget. Juling matanya. Jadi saya gak bisa natap matanya. Dan saya bilang, lihat saya. Enggak bisa karena jereng. Dan pokoknya sengak banget deh, kecil-kecil lu sengak banget. Dan kemudian saya bilang gini, kenapa kamu? Pokoknya saya nggak mau nyanyi. Wah pokoknya dia ngomong dengan menantang gitu. Terus saya bilang gini, kamu bisa nyanyi nggak? Saya bisa nyanyi. Mau coba nyanyi nggak? Oke. Saya bilang gini, coba nyanyi. Terus dia gini, dia tutup matanya, dia angkat tangannya. Dia bilang gini, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Terus saya bilang gini, tuh bisa nyanyi. Kamu kenapa sih bisa ada di rumah Shalom? Terus dijawab gini, tahu nggak? Papaku mati, gitu. Mati, dibunuh orang. Mamaku katanya sih, saya dengar dari dokter. Udah gila gitu. Dia ngomong tuh sambil ketawa. Jadi seluruh sistem di tubuhnya begitu orang tuanya satu mati, satu gila, itu sudah kacau. Tapi waktu dia nyanyi, dia angkat tangan, dia bilang gini, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Saya gak tahu siapa yang ajarin dia nyanyi di rumah Shalom. Tapi dari seluruh tubuh jiwa rohnya, sistem di dalam seluruh pribadi ini mess up. Kita kasih input apa, outputnya apa, percayalah. Tapi waktu dia nyanyi begitu, saya nangis di situ. Jadi bukan saya yang nyanyi, dia yang nangis, dia yang nyanyi, saya yang nangis. Kan versinya gitu ya. Olvi pengennya suruh Olvi nyanyi dan semua anak-anak nangis. Enggak, terbalik.
Dia nyanyi, saya nangis di depan rumah Shalom. Tiba-tiba saya teringat dengan kecacatan jiwa banyak orang yang gak ketolong. Tapi kita ditampung di tempat ini. Saya ingat hari dimana saya ditolak kerja dimanapun juga. 20 tahun yang lalu. Tapi tempat ini menerima saya. Ingat hari dimana kita di luar ditolak. Dikeluarkan dari pekerjaan. Tidak tertampung oleh gereja manapun. Gak ada yang mau nampung saya. Dan hari itu waktu saya diterima di tempat ini saya sangat bersyukur. Tapi waktu 20 tahun berlalu Tuhan sudah angkat jadi pemimpin. Saya lupa kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Waktu dengar anak ini nyanyi. Biasanya kan normalnya gini ya. Papa saya mati. Mama saya kan normalnya nangis. Dia enggak, dia seperti bangga atau apa saya juga gak ngerti. Dan kemudian saya lihat dia jalan. Saya lihat dia ada di ruang ibadah di bawah. Saya kasih dia 1 genggam coklat. Dari green room. Saya kasih ke dia. Ini buat kamu ya. Dari Tante Ruth. Saya masukin ke kantong kanan kiri penuh. Dan dia bahagia sekali jalan di antara teman-temannya. Besok saya ketemu dia di bawah. Saya kasih es krim. Dia senang sekali. Tapi hari ketiga saya ketemu dia. Saya tanya. Kamu ingat Tante enggak? Siapa? Enggak ingat. Cacat, sama kayak kita. Sering mudah lupa dengan kebaikan Tuhan. Kalau saudara pernah secacat itu, saya pernah secacat itu. Bu Iren mengajari saya tentang integritas. Bu Iren ngajari saya tentang karakter. Bu Iin terus menyuntikkan hal-hal yang spiritual. Karena itu saya bisa berdiri di depan saudara-saudara yang terhormat. Lukas 14 berkata ada 3 golongan orang yang diundang masuk dalam perjamuan. Yang pertama orang-orang undangan yang terhormat. Yang kita harus begging buat dia datang. Memasuki sebuah pesta hadirat Tuhan terdahsyat. Kita harus kasih undangan terhormat. Kalau perlu ngasihnya sampai seperti ini. Pak tolong datang. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang datang. Yang kedua Tuhan bilang bawa orang-orang cacat itu masuk. Orang buta, orang timpang, orang miskin. Bawa mereka masuk dalam perjamuan. Yang ketiga hambanya berkata, Tuhan masih banyak orang. Paksa semua orang yang di jalan masuk dalam perjamuan. Seorang hamba Tuhan besar yang punya jutaan jemaat. Dia tulis sebuah buku. Kamu pikir bagaimana cara membawa jutaan jemaat masuk gereja? Gunakan kekuatan Lukas 14 dan dia sebut dengan anak kaso. Paksa semua masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Itu yang kita buat di Moko. Itu yang kita buat di pasar murah. Lukas 14 berkata, bawa mereka masuk. Hamba Tuhan ini berkata, kamu pikir saya gak mendidik orang-orang, menyintai orang-orang, membackup orang-orang. Dan kemudian apakah mereka datang membalas kebaikan saya? Enggak. Kalau kamu menemukan beberapa saja, kamu sudah sangat beruntung, dia bilang. Tapi saya tidak akan pernah berhenti memaksa orang-orang di jalan untuk masuk dalam perjamuan. Saya juga tidak akan pernah berhenti mendidik di semua orang dan menyintai mereka. Seperti anak ini waktu dia menolak mengenal nama saya dan saya bilang gini, kamu kenal gak sama tante? Enggak, siapa? Enggak mengubah perasaanku ke dia loh. Saya ngerti kecacatan dia. Saya ngerti ada sistem di jiwanya yang error. Dikasih makan dia tetap gak kenal saya kok. Walaupun wajahnya sangat bersinar. Seberapa kita dikasih makan Tuhan. Dan kita gak pernah kenal kebaikannya. Kita terus sibuk compare. Dan ujungnya kita sakit sendiri. Efek dari asap ini.
Yang sangat mengerikan adalah yang saya lihat di sekeliling saya. Ada tipu daya iblis yang datang dalam bentuk asap. Dan itu cukup menyengat jiwa beberapa orang. Dan saya lihat bahkan orang yang sangat kuat berdiri di lawatan. Bahkan orang yang sangat ilahi bisa dilumpuhkan oleh efek asap bisikan iblis ini. Perkataan tipuan dari asap ini menyengat hati manusia. Dan kita masih melakukan begitu banyak pekerjaan rohani. Bahkan lebih baik lagi karena kompetisi mungkin. Tetapi tanpa sadar dampak dari asap ini melumpuhkan yang di dalam. Dan yang kedua bicara soal kesatuan hati. Saya tidak peduli perbedaan apapun yang ada di antara kita di ruangan ini. Tapi kita tidak bisa pungkiri. Terkadang kita menarik diri. Menurut saya ini dampak dari asap ini. Dan pagi hari ini saya mau ini semua disapu bersih. Dari hubungan kita satu dengan yang lainnya. Ada sebuah lagu yang berkata seperti ini. You're my brother, you're my sister. Terkadang dengan mudah kita menarik diri dari saudara-saudara kita. Walaupun di tengah kita bersama-sama menyerukan lawatan. Kadang kita membangun tembok satu dengan yang lainnya. Walaupun kita berjalan di jalan yang sama sebagai pengikut Kristus. Saya tidak peduli pagi hari ini label apa yang kita kenakan di atas kepala kita. Selama engkau percaya Yesus dan kita sama-sama merindukan kemuliaan Tuhan menutupi seluruh bumi Indonesia. Maka saudara bersama-sama dengan kita semua. Ikatan kasih itulah yang kurindukan. Dan kita bersama-sama akan mengubahkan dunia. Mari bergabunglah pagi hari ini. Bernyanyilah dan menyembah. Kau saudaraku, mari kita bergandengan tangan bersama. Kita akan bekerja bersama-sama sampai pada kedatangannya. Dan tidak ada musuh yang bisa mengalahkan kita. Kalau kita berjalan bersama-sama. Selama ada cinta pasti kita akan berdiri teguh. Dan cepat atau lambat. Lagu ini berkata kita akan menjadi satu hati. Kita akan menjadi satu suara. Kita akan memiliki kesatuan iman yang tidak terkalahkan. Dan kita orang yang akan memproklamasikan bahwa Yesus adalah Raja. Dan itu akan membuat eko di seluruh dunia dan mengguncang dunia. Karena ada kesatuan hati dari tempat ini. Kita akan nyanyikan sama-sama lagu You're my brother, you're my sister. Dan hampiri. Sapu asap itu dengan cara hampiri orang yang sangat menyakitimu, orang yang kamu hindari, orang yang dengan dia kamu buat tembok sangat tinggi, orang yang dengan dia kamu menarik diri jauh-jauh dan gak pengen deket lagi. Pagi hari ini kita kumpul, kita bicara soal menutup lubang maut. Masakan lubang maut kita tidak takut, tapi menghampiri saudara yang entah apa saya gak tahu tiba-tiba berjarak. Itu membuat ketakutan di hatimu. Saya mau kita sapu semua asap itu. Dan tidak tersisa sedikit pun bau iblis lagi di ruangan ini. Kita hampiri saudara kita. Kalau perlu beri ciuman kudus. Sehingga asap itu keluar pelan demi pelan dan sangat cepat menghindari ruangan ini. You're my brother, you're my sister. So take me by the hand. Together we will work until He comes.